Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Agnes, founder Mama Bear sekaligus konselor menyusui. Hari ini sebelum saya mulai membahas tentang topik menyusui, yuk subscribe dulu ya di channel Mama Bear ini supaya kalian dapat update terbaru tentang info-info seputar menyusui dan motherhood dari Mama Bear. Hari ini kita akan bahas tentang solusi ASI yang tidak keluar setelah melahirkan. Nggak jarang kita itu dapat konsultasi gitu ya, kalau aduh ini gimana kak, ASIku itu belum keluar sejak lahiran gitu ya. Nah itu memang aku bisa ngerasain banget, pasti bingung gitu, karena ketika bayi kita lahir tentu saja dia memerlukan ASI dari kita. Solusinya gimana sih? Solusinya gimana sih supaya ASI bisa cepat keluar setelah melahirkan? Yuk kita belajar sama-sama ya. Sebetulnya ASI itu sudah mulai diproduksi ketika usia kehamilan kita di usia 5 bulan. Itu ASI sudah mulai diproduksi. Tapi karena adanya hormon progesterogen yang ada di dalam hormon kehamilan itu menekan hormon oksitosin dan prolaktin. Hormon oksitosin dan prolaktin ini adalah hormon produksi ASI gitu. Dia menekan supaya ASI tidak keluar dulu, karena kalau ASI keluar dulu itu bisa menyebabkan kontraksi. Jadi ditahan dulu gitu ya. Nah, nanti ketika sudah melahirkan, pelan-pelan tubuh akan menyesuaikan hormon progesterogennya. Ini akan mulai turun, kemudian yang oksitosin dan prolaktinnya itu akan mulai meningkat. Di sini adalah dimana saat-saat ASI akan mulai keluar dari payudara kita. Nah, prosesnya ini akan memakan waktu sekitar 3 harian sejak bayi dilahirkan. Nah, selama ASI kita belum keluar itu gimana dong? Kita pasti panik kan ya? Sebetulnya nggak perlu panik, karena dalam 3 hari itu hebatnya Tuhan sudah menyiapkan yang namanya cadangan lemak coklat, yang biasanya itu ada di kayak punggung bayi ya. Itu gunanya itu adalah untuk memberikan energi kepada bayi pada 3 hari pertama ini. Nah, kemudian setelah melahirkan, supaya ASI-nya cepat keluar adalah lakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Sesegera mungkin itu taruh anak kita, jadi telanjang dada, mamanya telanjang dada, terus kemudian bayinya itu cuma baru di lap aja, jangan dimandiin ya, di lap aja. Terus kemudian yang bagian tangannya itu jangan dilap gitu, karena ada bau air ketuban. Seperti ini cara melakukan IMD-nya. Bayi itu cuma pakai diaper gini aja ya, kemudian diletakkan di dada di perut ibu gitu. Kemudian dia akan merayap. Ini jangka waktunya sekitar minimal itu 1 jam. Dia akan merayap pelan-pelan itu mencari puting ibu. Jadi bukan langsung ditempelkan di payudara ibu ya. Jadi ditaruh di perut ibu gitu. Nanti dia akan mencari sendiri puting ibu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bedding in dan melakukan banyak skin to skin. Jadi bukan hanya rooming in. Biasanya ini bisa salah kaprah gitu. Kalau rooming in itu kan memang ada satu ruangan, di satu ruangan yang sama dengan bayinya. Tapi ini berbeda sekali dengan bedding in. Bedding in itu artinya kita tidur bareng-bareng sama bayinya. Jadi bayinya itu di sebelah kita. Lo nggak takut bayinya kepenyet atau apa? Enggak ya. Ketika kita tuh melahirkan ya akan ada namanya insting keibuan yang membuat kita tuh lebih aware. Nah, juga ini kenapa sih kok kita harus bedding in? Itu karena ini tuh memberikan kesempatan untuk bayi supaya bisa mendapatkan akses sebebas-bebasnya dan kapanpun kepada payudara kita gitu. Kalau pada saat setelah melahirkan itu kan biasanya kita dalam masa pemulihan dan itu tuh kayak capek banget. Kalau bayi ada di sebelah kita itu nggak perlu extra effort untuk ambil bayi terus kemudian disusukan ke kita gitu, enggak, karena bayinya itu sudah ada langsung di sebelah kita, dan ini membuat kita itu more likely untuk menyusui bayi kita, sehingga ini akan memancing ASI keluar lebih cepat.
Kemudian sering-sering disusui karena ketika payudara ibu itu mendapat stimulasi hisapan langsung dari bayi, itu akan men-trigger hormon prolaktin juga oksitosinnya gitu. Kemudian akan ya tentu saja produksi ASINya akan lebih cepat keluar. Dan kemudian ada bisa dilakukan juga pijat laktasi gitu ya. Memang pada saat ASINya baru came out atau baru keluar itu payudara kita itu menjadi keras gitu karena ASINya kan mulai diproduksi dan apa namanya kalau dengan memijat itu membantu untuk mengeluarkan ASINya itu gitu. Cara memijatnya gimana? Ya bisa dengan minta bantuan dari suster atau tenaga kesehatan, atau kita bisa dengan kayak kita pijat seperti ini ya, melingkar seperti ini, atau kayak menjauhi seperti ini gitu. Itu bisa. Pokoknya ini dipijat kayak distimulasi gitu payudaranya. Kemudian juga kita harus relax karena relax ini memicu hormon oksitosin untuk keluar dari badan kita, karena hormon oksitosin ini adalah hormon yang membantu produksi ASI juga. Caranya gimana? Caranya dengan mendengarkan lagu-lagu yang kesukaan kita, terus kemudian kita bisa dengan minum minuman hangat gitu ya, mungkin dibantu dengan teh mama bear, diseduh hangat-hangat, diminum, itu juga bisa gitu. Kemudian juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi yang bisa merangsang produksi ASI melimpah. Bisa dengan apa yang kesukaan kalian deh. Misalnya kayak suka cookies gitu ya, makan cookies, atau suka kacang almond gitu, makan almond itu juga bisa gitu, atau daun katuk itu juga bisa. Oke, kalau ada pertanyaan kalian boleh tanya ya ke konsultasi di Mama Bear ID Instagram kita. Kita nanti bisa bantu kalian tentang topik-topik seputar menyusui atau sharing-sharing konsultasi. Oke, terima kasih ya sudah menyimak. Semoga kehamilan kalian selalu sehat dan juga nanti ASINya selalu dilancarkan dan dicukupkan sampai minimal 2 tahun. Terima kasih ya semuanya.